Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa, amma ba'd. Baik, kita masuk di pembahasan al-mustasna, isim mansub yang ke-8. Apa itu al-mustasna? Kalau mustasna artinya yang diperkecualikan, yang dikecualikan. Ya, saya contoh dulu dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya memakan semua roti kecuali roti keju. Apa yang diperkecualikan? Roti keju, tak? Ya. Saya suka semua makanan kecuali yang berminyak. Tidak makan begini. Ada nasi, nasi sama telur rebus. Jelas ya? Itu namanya yang dikecualikan. Namanya kalau dalam bahasa Arab mustasna. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang diperkecualikan itu selalu terletak setelah kecuali. Setelahnya pasti itu mustasna. Ya, saya suka semua makanan kecuali yang setelahnya itu mustasna. Sama dalam bahasa Arab, mustasna itu yang dikecualikan itu setelah alat-alat istisna. Longgar mungkin jadi di dalam itu mati menyala juga. Ya. Tapi saya ulangi. Ini kalau meja goyang. Iya. Bukan masalah ini kabel, enggak. Tapi sudah. Tapi saya ulangi dulu. Jadi mustasna itu yang dikecualikan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bilang kecuali, kemudian setelahnya itu mustasna. Jelas ya? Ya, semua anakku misalnya pergi sekolah kecuali Muhammad. Berarti kenapa Muhammad tidak sekolah? Gitu ya. Ya, libur pura-pura sakit. Kalau dalam bahasa Arab yang dikecualikan itu namanya mustasna. Adapun posisinya dalam kalimat itu setelah alat istisna. Apa itu alat istisna? Kecuali. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kecuali kita bilang ya, setelah kecuali mustasna. Kalau dalam bahasa Arab setelah alat istisna, ya setelah kata kecuali mustasna. Alat istisna itu ada 8. Setelah 8 ini itu mustasna, dikecualikan. Karena 8 ini artinya semua apa? Kecuali. Yang pertama illa. Kemudian yang kedua goiru. Kemudian yang ketiga siwa. 4 suwa. 5 sawaun. Ya, sawa'u. Tidak pakai tanwin ya. Yang
enam khala, yang kedelapan ada, yang ketujuh ada, yang kedelapan hasya. Kemudian delapan ini dibagi tiga. Yang pertama illah, dibagi tiga kelompok. Yang pertama illah, sendirian. Yang kedua goiru, siwa, suwa, dan sawa. Yang ketiga khala, ada, hasya. Saya kasih itu garis, ada di tanda garis tah. Illa garis, goiru koma, siwa koma, suwa koma, sawa'u garis lagi, beda kelompok. Jadi dibagi tiga ini. Ya, apa fungsinya dibagi tiga? Itu fungsinya, ya, itu yang setelahnya i'rabnya beda-beda. Jadi setelah alat istisna, kan di sini dibilang mustasna itu setelah alat istisna. Ada illa setelahnya mustasna, ada goiru setelahnya mustasna, ada siwa setelahnya, ada suwa setelahnya mustasna, ada sawa'u setelahnya mustasna, ada khala setelahnya mustasna, ada setelahnya mustasna, ada hasya setelahnya mustasna. Itu hayalan tak. Kenyataannya tidak seindah itu. Ya, kalau ada illah setelahnya i'rabnya mustasna, kadang juga bukan. Itu yang masalah itu. Makanya panjang itu pembahasan mustasna. Kenapa? Karena kadang setelah istisna harusnya mustasna, ini bukan. Itu yang bermasalah. Kalau goiru, siwa, suwa, dan sawa'u, ya, itu pasti mudhaf ilaih. Mudah ya ini? Pasti mudhaf ilaih. Mudah kan? Ada goiru setelahnya mudhafun ilaih. Ada siwa setelahnya mudhafun ilaih. Ada suwa setelahnya mudhafun ilaih. Ada sawa'u setelahnya mudhafun ilaih. Mudah kalau itu. Tapi secara makna dia diperkecualikan. Makanya masuk dalam pembahasan mustasna, padahal setelahnya mudhafun. Ada khala, ada hasya, itu bisa dua. Bisa maf'ul bih, bisa majrur. Kenapa bisa dua? Ya, nanti kita bahas terakhir. Jadi ini dulu yang illa dulu kita bahas. Nah, sekarang lihat. Jadi ingat ya, ini illa, setelahnya kadang mustasna, kadang juga tidak. Kalau gairu, siwa, suwa, dan sawa'u, kelompok kedua setelahnya pasti mudhaf ilaih. Kalau khala ada hasya, bisa dua. Setelahnya itu kita bilang maf'ul bih, bisa juga kita bilang majrur karena huruf jar. Tapi sebelum kita lanjut, ada istilah-istilah harus dipahami. Yang pertama, mustasna. Apa itu mustasna? Yang terletak setelah alat istisna, yang diperkecualikan, yang dikecualikan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ada mustasna minhu, isim yang terletak sebelum alat istisna. Maksudnya ini mustasna diperkecualikan, minhu darinya. Misalnya saya bilang, semua anakku pergi belajar kecuali Zaid. Berarti Zaid diperkecualikan dari mana? Dari semua anakku yang pergi belajar gitu. Diperkecualikan darinya, mustasna minhu. Semua ustadz berdiri kecuali
Iya, Muhammad. Siapa mustasna? Muhammad. Siapa mustasna minhu? Ustad. Karena ini Muhammad masuk di bagian dari ustad. Baik, yang ketiga ada tam. Apa itu tam? Tam itu kalimat ada mustasna minhunya. Tam itu kalimat ada mustasna minhunya. Tadi semua ustadz berdiri kecuali Muhammad. Ada mustasna minhu? Maka kalimatnya namanya kalimat tam. Paham? Kemudian yang keempat ada istilah mujab. Mujab itu apa? Tidak ada penafian di awal. Ya. Di awal itu tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak di awal kalimat. Jadi misalnya kita bilang semua ustadz berdiri kecuali Zaid. Itu kalimat sebelum kecuali menetapkan atau meniadakan? Menetapkan. Semua ustadz berdiri, kita menetapkan tak? Ya. Kalau kita bilang tidak semua ustadz berdiri, ya, tidak ada ustadz berdiri, penafian atau tidak? Penafian karena ada kata tidak. Iya. Ada tidak di awal. Iya. Kalau bahasanya lebih mudahnya ada ma atau ada la di awal yang berarti tidak. Itu kalimat mujab. Tidak ada ini. Tidak ada la atau tidak ada ma. Kapan ada la atau ada ma, kalimatnya namanya manfi. Kalimatnya namanya apa? Manfi. Jelas? Yang keenam, nakis. Kalimat nakis. Apa itu kalimat nakis? Tidak ada mustasna minhunya. Contoh saya bilang begini, iya. Tunggu dulu. Dan pasti diawali oleh penafian. Berarti di kalimatnya ada kata apa? Ada kata ma atau ada kata la? Ada tidak? Ya, saya contoh misalnya. Tidak ada penuntut ilmu yang malas kecuali Zaid. Zaid diperkecualikan dari mana? Dari penuntut ilmu. Berarti ada mustasna minhunya atau tidak? Ada. Kalimatnya tam atau tidak? Tam, karena ada mustasna minhu. Sekarang saya bilang tidak ada yang malas kecuali Zaid. Zaid diperkecualikan dari mana? Tidak ada yang malas kecuali Zaid. Siapa yang malas? Ada disebutkan. Ya, siapa yang tidak malas? Tidak ada disebutkan tuh, karena cuma bilang tidak ada yang malas kecuali Zaid. Ya. Terus yang tidak malas siapa? Tidak ada disebut. Berarti kalimatnya apa? Nakis. Karena tidak ada mustasna minhunya. Nah, ini 6, pahami dulu. Tidak paham, tidak lanjut. Ya, jadi contoh pertama, istilah pertama mustasna, kata yang terletak setelah kecuali. Kemudian yang kedua mustasna minhu, ya, yang diperkecualikan dari siapa? Yang ketiga tam, kalimat ada mustasna minhunya. Yang kedua, yang keempat mujab, kalimat tidak ada penafian. Tidak ada kata la, tidak ada kata ma di awal. Itu namanya apa? Mujab. Kalau ada la atau ada ma, namanya kalimatnya manfi. Kalau tidak ada mustasna minhunya, maka dia nakis. Kalau tidak ada mustasna minhunya, otomatis ada la, ada ma di awal. Pasti. Iya. Jelas ya? Sekarang hukum setelah illah.
Apa hukumnya? Ada kata setelah illa, bagaimana caranya dibaca? Ada 3 hukumnya. Hukum yang pertama, jika kalimatnya tam mujab. Apa itu tam mujab? Ada mustasna minhu, kemudian tidak ada la, tidak ada ma di awal. Tidak ada penafian. Maka isim setelah illa, ada illa setelahnya, isim wajib dinasab, wajib mansub. Kalau dia Zaid, wajib apa? Zaidan. Kalau dia 2, wajib apa? Zaidaini. Kalau dia muslimuna, jamak mudzakkar salim, wajib apa? Muslimina. Kalau dia jamak muannas salim, muslimat, muslimatin, mansub. Kalau dia asmaul khamsah, Abu Hurairah, wajib aba. Paham? Wajib mansub. Sebagai apa? Mustasna i'rabnya. Contoh kalimat tam mujab. Qamatul labu. Ada ma, adalah? Tidak ada, aman. Berarti mujab. Pertanyaannya tam atau tidak? Kita lihat. Qamatul labu, semua pelajar berdiri kecuali Zaid. Ada mustasna minhu? Siapa? Pelajar, tulab. Berarti ada. Tam, mujab karena tidak ada la, tidak ada ma. Maka setelah illa, nasab, mansub. Zaidan. Zaidan. Ya. Sebagai apa ini Zaidan i'rabnya? Mustasna. Jelas? Qamatul lab illa Zaidan. Kalimatnya ini yang penting. Kalimatnya kita pahami, tam mujab atau tidak? Iya, kalau setelahnya tam mujab, setelahnya mansub, mustasna, gitu. Qamatul labu, pelajar semuanya berdiri kecuali Zaid. Ada, dia diperkecualikan dari siapa? Iya, tulabu, para pelajar. Dan di sini tidak ada ma, tidak ada ma qama, tidak ada la yakumu. Berarti tam mujab. Tam karena ada at-tulab, mustasna minhu. Iya, mujab karena tidak ada ma, tidak ada la. Jelas? Itu tam mujab. Maka Zaidan. Katabatul labu, para pelajar menulis. Illa Zaidan, kecuali Zaid. Diperkecualikan dari mana? Tulab. Berarti ada mustasna minhu, tam. Ada ma, adalah sebelumnya di awal? Tidak ada. Berarti mujab. Maka ini mansub, mustasna. Paham hukum pertama? Iya. Yang kedua, jika kalimat tam ada tulab, ada mustasna minhu, tapi manfi. Manfi artinya di awal ada ma atau ada la, ada kata tidak, ada penafian. Maka isim setelah illa boleh ikut mustasna minhu. Artinya kalau mustasna minhu tulabu, maka boleh dibaca zaidun. Kalau mustasna minhu tullabi, maka boleh dibaca zaidin. Kalau mustasna minhu tullaba, boleh dibaca zaidan. Ikut. Sebagai apa i'rabnya nanti? Namanya badal. Badal itu pengganti. Ngikut dia kalau badal. Jelas ya? Dan boleh dinasab sebagai apa? Mustasna. Contoh, maqamatul labu, tidak ada pelajar berdiri. Tidak ada pelajar berdiri kecuali Zaid. Ada mustasna minhu? Ya, Zaid diperkecualikan dari mana? Tulab, pelajar. Ada ma di awal? Ada? Ada. Berarti tam karena ada Zaid, ada tulab. Manfi karena ada ma.
Oke? Maka setelah illa ikut mustasna minhu sebagai badal, bisa? Mansub sebagai mustasna bisa. Jadi kita mau baca Zaidun, boleh. Zaidan, boleh. Terserah. Jelas ya? Maka tabatul labu, para pelajar tidak menulis illa Zaid, kecuali Zaid. Ada mustasna minhu? Siapa? Tulab. Ada ma? Ada. Berarti tam karena ada tulab, manfi karena ada ma. Maka setelah illa boleh ikut mustasna minhu, tulabu boleh, Zaidun afwan bisa juga mansub sebagai mustasna Zaidan. Dipahami? Saya kasih contoh lagi. Ma marartu, saya tidak melewati tulabi. Ma marartu bitulabi illa Zaid. Saya tidak melewati pelajar, para pelajar kecuali Zaid. Ada mustasna minhu yang mana? Tulab, karena Zaid diperkecualikan dari pelajar itu. Ya, ada penafian yang mana? Ma. Maka Zaid bacanya bisa bagaimana? Bisa Zaidin seperti tulabi, bisa Zaidan mustasna. Jelas? Sekarang saya ganti lagi. Ma darabtu tulaba, saya tidak pukul para pelajar. Ya, mungkin bahasanya saya tidak tarik telinganya. Illa Zaid, saya tidak memukul para pelajar kecuali Zaid. Zaid jina pukul. Kodong. Sekarang ada mustasna minhu enggak? Yang mana? At-tulaba. Ada penafian? Ada. Maka ini masuk tam manfi, hukum kedua. Setelah illa boleh ikut mustasna minhu, boleh juga mustasna. Kalau dia ikut mustasna minhu jadinya Zaidan. Kalau dia mustasna Zaidan juga. Ya, jadi satu bacaan ji. Tapi i'rabnya berapa? 2. Ma darabtu tullaba illa Zaidan. Saya tidak pukul para pelajar kecuali Zaid. Bisa ikut, kita bilang Zaidan badal, ikut ke at-tulaba. Bisa juga kita bilang tidak, mustasna itu. Bisa, terserah mau tak. Paham ya? Jelas di sini? Ada pertanyaan? Kalau la itu setelahnya fi'il mudhari ji. Itu ji bedanya. Kalau ini kan ma. Ma setelah bisa mudhari juga. Ma yakumu. Iya, setelahnya fi'il mudhari kalau la. Itu ji bedanya. Kebanyakannya tadi pakai seperti itu. Kalau ma setelahnya fi'il madi. Kalau la setelahnya fi'il mudhari. Iya. Misalnya di dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa la yakumuna illa. Itu tam. Kenapa disebut ji? Ya, mereka tidak berdiri yang makan riba. Illa, kecuali. Tapi pengecualiannya itu pengecualian cara berdirinya setelahnya. Karena pakai ka. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang kerasukan. Tahu bagaimana orang kerasukan? Alhamdulillah.
Ya, kalau saya dulu waktu kecil tiap hari lihat orang kerasukan. Hah? Insyaallah. Ya, saya orang tua, ibu sering kerasukan. Ya, sayangnya saya belum bisa meruqyah. Masih SD. Tapi jelas ini ya? Ada pertanyaan di akhwat? Ini dua hukumnya dulu. Tam mujab, setelahnya mustasna. Tam manfi, setelahnya ikut mustasna minhu, badal atau mustasna. Kalau kita mau mudah, tidak pusing, pokoknya 1-2 mustasna. Simpel dah. 1-2 mustasna. Ya. Yang jelas ada mustasna minhu. Karena mujab ada mustasna minhu, manfi ada mustasna minhu. Baca saja mustasna. Hah? Daripada pusing ke? Jelas? Kemudian yang ketiga, jika kalimatnya nakis, apa nakis? Tidak ada mustasna minhu. Ya, makanya tadi saya bilang 1-2 ada mustasna minhu, baca saja mustasna. Baca saja mansub sebagai mustasna. Simpel itu. Kalau nakis tidak ada mustasna minhu, maka isim setelah illa tergantung kebutuhan sebelum illa. Apa kurang? Kalau ada fi'il sebelum illa, tidak ada fa'ilnya, berarti setelah illa sebagai fa'il. Kalau sebelum illa butuh naibul fa'il, maka setelah illa naibul fa'il. Kalau sebelum illa butuh objek, maka setelah illa maf'ulun bih. Gitu. Contoh, ma'ana, hapus ma, hapus illa. Ana talibun. Jadi caranya kalau kalimat nakis, hapus ma, hapus ana, hapus illa. Ana talibun, ana mubtada, talibun khabar. Ma ana illa talibun, ana mubtada, talibun khabar. Iya. Apa artinya? Ya, ma ana, saya itu tidaklah kecuali. Ya, saya itu tidak kecuali kecuali belajar. Ma qama illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Zaid diperkecualikan dari siapa? Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Zaid diperkecualikan dari siapa? Ada orang disebut, ada pelajar? Tidak ada. Berarti tidak ada mustasna minhu. Sudah kalimat nakis. Hapus ma, hapus illa. Qama Zaidun. Qama fi'il, Zaidun fa'il. Simpel lah. Hapus ma, hapus illa. Jadi antum bisa lihat, oh i'rabnya fa'il. Ma syaribtu illa qahwatan. Tidak ada saya minum kecuali kopi. Kopi diperkecualikan dari mana? Ada? Tidak ada. Berarti tidak ada mustasna minhu. Hapus ma, hapus illa supaya antum bisa lihat i'rabnya. Syaribtu qahwatan. Syarib fi'il, tu fa'il, qahwatan maf'ulun bi, bukan mustasna. Jelas ya? Jadi hapus ma, hapus illa kelihatan kalau nakis. Taib, itu kalau illa. Kalau goir, siwa suwa sawa, saya tenangkan dulu antum. 4 ini yang paling sering muncul goiru. Selain itu jarang. Kuda. Jarang artinya kuda. Artinya enggak, jarang itu kadang-kadang satu kali satu buku. Iya, bukan satu kali satu halaman, enggak. Jarang. Apa hukumnya? Hukum isim setelahnya selamanya sampai hari kiamat
dijer sebagai mudhof ilaih. Alhamdulillah, mudah. Masalahnya goir siwa suwa sawa, mereka itu isim. Beda kalau illa itu huruf. Jadi illa itu adalah huruf. Kalau goiru itu isim. Kalau siwa isim, suwa isim, sawa isim. Paham ya? Makanya kadang di dalam Al-Quran min goirillah, li goirillah. Paham? Ada li goirillah toh? Iya. Ini dihukumi sebagaimana hukum yang berlaku terhadap isim yang terletak setelah illah. Aduh, pusing. Apa maksudnya? Maksudnya kalau tam mujab, tam manfi baca goiro mansub. Tam mujab, tam manfi baca goiro. Nakis, lihat sebelumnya apa kurang. Contoh, qamatul labu, para pelajar berdiri. Goir Zaid, kecuali Zaid. Sekarang Zaid diperkecualikan dari mana? Tulab. Ada mustasna minhu. Ada penafian? Tidak ada. Tam mujab, maka goiro. Wajib goiro. Jelas? Ya, kalau ini Pak aman. Muqaddar, pokoknya siwa. Suwa. Tidak pernah dibaca siwa i, siwa a, siwa u. Tidak pernah, karena dia terakhirnya apa? Alif. Marfu dhamma muqaddar. Mansub fathah muqaddar. Majrur kasrah. Yang masalah ini dua, goir, siwa. Masalahnya yang bermasalah itu yang paling sering muncul. Jadi tam mujab, tam ada mustasna minhu, at-tullab. Mujab tidak ada penafian, maka dibaca goiro. Jelas ya? Kalau tam manfi ada ma, ya ma qamatul labu, ya maka baca dua. Bisa i'rab dua, bisa ikut mustasna minhu. Tidak ada pelajar berdiri kecuali Zaid. Jadi bisa dibaca dua, bisa dibaca goiro sebagai mustasna, bisa dibaca goiru sebagai badal, ikut ke tulabu. Nah, kemudian kalau nakis maqama, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, maka goiru i'rabnya iya. Jadi posisinya ini goir itu seperti mustasnanya illah, seperti yang setelah illah. Makanya di sini tadi dihukumi sebagaimana hukum yang berlaku terhadap isim yang terletak setelah illah. Kalau ini yang dihapus itu dua. Yang nakisnya goir, yang dihapus itu dua. Apa? Ma-nya mudhof ilaihnya. Qama goiru. Qama fi'il goiru fa'il. Ma syaribtu goiru qahwatin. Hapus ma, hapus qahwa, jadinya syaribtu goiro. Syarib fi'il tu fa'il, goiro maf'ulun bi. Yang paling gampang kelompok 3. Apa paling gampangnya? Mudah. Hukum isim setelah khala ada hasya itu boleh dijer sebagai apa? Sebagai isim yang didahului oleh huruf jer. Berarti khala ada hasya huruf jer, setelahnya majrur. Boleh juga dinasab sebagai maf'ul bi, berarti khala ada hasya fi'il. Ya, fi'il yang punya fa'il kembali ke sebelumnya.
Intinya khala ada hasya bisa huruf jer, khala ada hasyanya, bukan setelahnya ya. Jadi lihat, khala ada hasya ini 3. Kalau kita ditanya apa itu khala, huruf jer, betul. Apa itu khala? Fiil, betul. Kalau khala huruf jer berarti setelahnya majrur. Kalau khala fiil yang punya sudah punya fa'il dan pasti selalu punya mifa'il, berarti setelahnya maf'ul bih. Iya. Qamat tullabu khala huruf jer berarti din. Khala fiil berarti dan simple. Iya. Qamat tullabu ma ada ma. Apa itu ma? Kata penulis, apabila khala ada hasya didahului oleh ma khala, ma ada, ma hasya, maka setelahnya wajib dinasab. Kenapa? Karena ma itu tanda, khala itu fiil. Ma khala tidak bisa lagi jadi huruf jer karena ada ma. Ini nanti di kitab lanjutan namanya ma masdariyah. Ma masdariyah itu masuk pada fiil saja. Dia dengan fiilnya jadi masdar. Nanti pelan-pelan. Intinya setelah ma, kalau itu khala, kalau itu ada, kalau itu hasya, pasti fiil dia. Jadi saya ulang misalnya. Iya. Qamat tullab ini kalau di hukum ketiga ini, hukum ketiga ini tidak berlaku itu tam mujab, tam manfi, nakis, buang jauh-jauh. Kelompok 3, yang kelompok khala ada hasya, buang jauh-jauh itu. Manfi, nakis, tidak usah lagi dipedulikan. Jelas ya? Pokoknya khala ada hasya itu fiil, atau huruf jer. Kalau ada ma pasti fiil. Tidak mungkin huruf jer. Kalau ada ma sebelumnya pas, bukan di awal sini, bukan. Sebelumnya ada, ma khala. Jelas ya? Kalau ma-nya di awal, ma qamat tullabu khala, tetap masih bisa 2, Zaidin atau Zaidan. Tapi kalau qamat tullabu ma khala berarti Zaidan saja. Biar tidak dipedulikan lagi nakis, tam mujab, tam manfi. Bisa nakis. Maqama khala. Iya. Maqama khala ada sebelumnya khala pas. Sebelum khala pas ada ma? Coba lihat. Maqama khala Zaid. Sebelum khala pas apa? Apa sebelumnya khala? Koma. Berarti khala, apa ini khala? Huruf jer atau fiil. Berarti kalau dia huruf jer, Zaid dibaca apa? Zaidin. Kalau khala fiil, Zaid dibaca apa? Zaidan. Jelas? Saya kasih ma koma ma khala. Zaid. Ada ma sebelum khala? Ada, pasti fiil, tidak boleh huruf jer. Berarti setelah khala pasti Zaidan. Jelas ya? Itu kalau khala gampang. Tapi ini yang gampang jarang muncul. Yang sering muncul illa sama goir. Yang susah ya. Iya. Jadi setiap kita dapat goir itu tergantung kalimat tam mujab kah, tam manfi kah, atau apa? Nakis. Kemudian munada
Salawatan. Cukup dulu ya. Sakit juga kepalanya kayaknya. Ya. Terjemahannya sama semua kecuali qamat tullabu ghair Zaidin, para pelajar berdiri kecuali Zaid. Khala kecuali, ada kecuali. Sama ji. Mau dia sebagai huruf jar atau sebagai fiil kecuali. Ada pertanyaan? Di akhwat? Oh, kabel goyang. Ya saya pencet ini tuh goyang, mati. Iya. Coba. Oh, Mas. Iya. Baik, ada pertanyaan di akhwat? Atau saking pusingnya tidak bisa bertanya? Hah? Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Iya. Dia illanya di situ, setelahnya ndak ada mustasna. Liya'buduni ndak ada. Karena setelahnya bukan ji isim. Illa yang diinginkan di situ sekedar pengecualian, kecuali. Jadi ndak dibilang li. Kalimatnya tam mujab manfi ndak, karena setelahnya illa bukan ji isim. Yang bermasalah itu kalau setelah illa isim. Illa Zaid isim dah. Ya, illallah isim dah. Oh ya. Coba kita latihan. La ilaha illallah. Adalah. Hah? Ilaha. Illa Allahu. La ilaha illallahu. Ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Allah diperkecualikan dari mana? Dari ilah? Hah? Ayo, apa kalimatnya? Tam mujab, tam manfi atau nakis? Tentukan dulu itu. Adalah. Berarti tidak mungkin nih. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin tam mujab. Ya, berarti sisa dua. Nakis atau tam manfi. Hah? Illallahu, yang mana benar? Lihat kalimatnya. Sekarang tidak ada sesembahan kecuali Allah. Allah diperkecualikan dari mana? Dari? Ya, tidak ada yang disembah kecuali ilah. Ilah itu artinya apa? Ilah itu yang disembah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ada diperkecualikan dari mana? Yang disembah? Bukan. Ya, kecuali saya bilang tidak ada Tuhan yang disembah. Hah? Paham? Karena ilaha ini isim. Iya. Ini kalimatnya bentuknya apa? Nakis. Kalimatnya apa?
nakis.